One Piece Chapter 1091. Judul kali ini adalah insiden kekacauan Kuma di Tanah Suci Marigos. Request halaman sampul kali ini terlihat 3 ikan remora besar sedang menempel di tubuh Jinbe. Bab dimulai dengan Tanah Suci Marigos, lanjutan dari kabar dari Kuma, di mana dia memanjat Redland di chapter sebelum-sebelumnya. Dan di akhirnya, di chapter ini dia telah sampai di Tanah Suci Marigos. Para tentara di sana mencoba menghentikan Kuma. Kita melihat Kuma berhasil ditangkap dengan rantai di sekujur tubuhnya, namun dia masih meronta-ronta. Pada akhirnya, Kuma melancarkan serangan gelombang kejut yang besar yang membuat tentara di dekatnya terlempar, sehingga dia berhasil membebaskan diri. Sayangnya, tiba-tiba ada seseorang berbicara dari depan dia. Dia berkata, "Apa yang kau lakukan salah satu pasukan revolusioner?" Ternyata dia adalah Akainu. Akainu berkata, "Ini akan menjadi sejarah penghancuran, Kuma." Kemudian salah satu Tenryubito berkomentar, "Beberapa tentara tidak ada yang berguna. Hei, Akainu, aku telah memesan lobster untuk makan malam nanti." Tapi ini, Tenryubito lainnya juga berkomentar untuk segera mengeksekusi Kuma. Lalu Akainu berkata, "Hei Kuma, jika kami tidak bisa mengontrol kau, aku tidak bisa membiarkanmu bebas seperti ini. Seharusnya kau tidak memiliki pikiran lagi. Orang sepertimu sama seperti sudah mati. Kemana sebenarnya tujuanmu?" Akainu dengan marah langsung menyerang Kuma dengan tinju magmanya, sehingga separuh wajahnya Kuma hancur. Dengan serangan itu, wajah Kuma hancur separuh dan mengeluarkan banyak darah. Akainu berkomentar, "Nampaknya darah masih mengalir di tubuhmu." Akan tetapi Kuma langsung melarikan diri dan Akainu berteriak untuk berhenti. Dia langsung menyerang Kuma kembali. Serangannya kali ini mengenai kaki Kuma dan Kuma kesakitan. Namun tiba-tiba Kuma menghilang, itu artinya Kuma melarikan diri menggunakan teleportnya. Kemudian Akainu mengingat Bonnie saat dia masih ditangkap. Akainu mengatakan bahwa Kuma telah menjadi senjata, tapi Bonnie mengatakan kalau itu tidak akan terjadi. Lalu di masa kini Akainu berkomentar, "Kau hanyalah boneka sekarang, seorang yang telah kehilangan semuanya dan pikirannya, jadi kau mau kemana sekarang?" Kita kembali ke Pulau Egghead, semua senjata binatang buas telah dimusnahkan, ini karena adanya bantuan Seraphim. Mereka berhasil mengalahkan semua sea beast weapon dengan cepat. Dengan begini angkatan laut sudah masuki pulau. Lalu kita kembali ke tempat Luffy. Di chapter sebelumnya, Luffy menyerang Kizaru dengan tendangan, tapi Kizaru menahannya. Dan di chapter ini pertarungan terjadi, Luffy dengan Snake Man, dia melancarkan serangan yang bertubi-tubi mengarah ke Kizaru, sedangkan Kizaru hanya bisa menahannya. Kizaru berkomentar, "Kau benar-benar orang yang telah mengalahkan Kaido, kau tangguh, tapi apa alasanmu melindungi Dr. Vegapunk?" Luffy menjawab, "Justru itu yang aku tanyakan padamu, kenapa kalian ingin membunuh orang tua Apel?" Kizaru berkata membunuhnya. Di saat itu Kizaru menghindari Luffy dengan terbang menjauh darinya. Luffy bertanya-tanya seberapa jauh dia terbang. Di atas Kizaru menyiapkan serangannya. Dia berkata, "Jelasnya, aku tidak ingin membunuhnya. Aku telah mengenal Vegapunk sudah lama, jadi tolong jangan menghalangi jalanku." Kizaru mulai menyerang Luffy dengan kecepatan cahaya. Luffy kesilauan melihat cahaya Kizaru dan akhirnya Luffy terkena serangan kuat dari Kizaru. Dengan tendangan super cepatnya, Luffy tak bisa menahannya dan terpental. Luffy terlempar sampai terkena robot Vega Force sampai Vega Force yang membawa Sanigo hancur dan Luffy terlempar sampai mengenai penghalang Egghead. Sedangkan Franky Bonnie terjatuh dari Vega Force. Lilith langsung perintahkan mereka berdua untuk segera menjauh, karena akibat hancurnya Vega Force itu menyebabkan ledakan yang cukup besar. Mereka bertiga tampak kesal setelah melihat Vega Force hancur dan impian Lilith untuk keluar pulau gagal. Kizaru berkata, "Kau sudah besar Bonnie, anak-anak zaman sekarang pasti memiliki pertumbuhan yang cepat. Kau punya dendam pada dia kan? Aku telah dapat perintah untuk membunuhnya. Target musuhku telah berubah Bonnie. Selain targetku, tolong jangan buat aku menyakiti orang-orang yang pernah aku kenal." Di saat Bonnie mencoba melarikan diri, Kizaru langsung menendang Bonnie dan terpental jauh. Franky tidak bisa tinggal diam, dia langsung mengeluarkan Radical Beam. Namun saat itu juga Kizaru telah pergi meninggalkan mereka. Franky yang menyadari, dia langsung menghubungi ruang lab tempat Vegapunk saat itu, tapi tidak bisa tersambung. Sementara di lab, Vegapunk dan York akhirnya bisa membobol passwordnya. Vegapunk langsung menghubungi Franky soal keberhasilan ini untuk menjalankan rencana selanjutnya.
Namun, tiba-tiba Kizaru datang dan berkata, rencana pelarianmu telah gagal, Vegapunk, robot impianmu telah dihancurkan. Sontak orang-orang di lab terkejut semua. Vegapunk tampaknya mohon kepada Kizaru, mungkin dengan ini Kizaru melepaskannya, tapi Kizaru berkata, ini adalah misi yang sulit bagiku. Namun secara mengejutkan, dari atap lab yang sudah hancur muncul Luffy, Gear 5 raksasa, langsung mencengkram Kizaru. Luffy berkata, itu sakit tahu. Sekali lagi orang-orang di lab Usopp, Nami, Vegapunk, dan York terkejut sampai mata mereka mencuat keluar. Kizaru tampak panik mengeluarkan keringat. Dia berkata akhirnya muncul juga sesuai rumornya. Luffy sambil menggenggam Kizaru berkata, beraninya kau membuat aku terlempar. Aku telah melewati penghalang 2 kali. Aku pikir aku akan mati. Di akhir chapter kita melihat robot kuno dari abad kekosongan tiba-tiba matanya menyala. Oke teman-teman, berakhir chapter kali ini. Pertama soal Kuma yang kemarin dia memanjat Red Line, kali ini dia telah tiba di Marigos. Di saat ini Kaino mendatangi Kuma untuk berbicara, tapi karena Kuma sudah bukan manusia lagi, dia tidak berbicara sedikit pun. Dan akhirnya karena Kuma telah banyak menghancurkan dari Marigos, Akainu menghantam separuh wajahnya. Akan tetapi Kuma masih berdiri dan melarikan diri. Akainu dengan kesal dia menyerang Kuma lagi, namun Kuma akhirnya kabur dengan menghilang menggunakan teleportnya. Kira-kira apa yang ingin dilakukan Kuma? Pasti ada misi terakhir atau apapun itu yang telah diprogram untuk pada Kuma. Sementara di akhir kekacauan semakin meningkat, senjata Sea Beast telah ditenggelamkan dan Luffy bertarung dengan Kizaru menggunakan Snake Man. Tapi di sini mengutamakan misinya, jadi dia menendang Luffy dengan super cahayanya sehingga Luffy terpental sangat jauh. Dan akhirnya Kizaru sampai ke tempat Vegapunk, namun Luffy kembali dengan wujud raksasanya dan menggenggam Kizaru. Tapi yang jadi pertanyaannya, mengapa robot kuno bisa menyala atau bangkit kembali? Menurut Vegapunk, dia belum bisa menemukan bahan bakar untuk membangunkan robot kuno tersebut. Tapi di sini secara bersamaan di saat Luffy menjadi Gear 5, robot kuno itu telah aktif. Apakah bahan bakar robot tersebut adalah genderang atau suara detak jantung dari Nika? Sampai di sini dulu review manga One Piece chapter 1092. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton setia di channel ini. Sampai jumpa.